Jadi ini kan baru saja saya dapat postingan mencoba ngajak diskusi, dia mencoba ngajak, dia maunya menunjukkan data-data bahwa Sunan Bonang itu adalah Raja Hindu. Sunan Bonang itu adalah rekayasa karena data-data di orang-orang Orientalis Belanda itu adalah dia ini adalah bukan Islam. Saya diberitahu oleh yang bersangkutan, terus ternyata itu juga di TikTok apa sih juga ada. Tapi saya dari yang bersangkutan saya diajak diskusi, ya saya jawab ya ambil langkah aman aja lah sampai gitu. Sebenarnya ini nggak apa-apa donek ini sopo gitu karena dia sudah berani ngungkap di YouTube, sudah ngungkap ini ternyata kan begitu. Tapi dia sebenarnya kan mau ngajak debat lah mungkin begitu. Intinya syariat dalam kehidupan berdunia, syariat itu tatanan di atas agama ya untuk ibadah ubudiyah yang bersifat kehidupan ini itu ada tatanan syariat, muamalah dan seterusnya gitu ya, banyak gitu ya, waris dan seterusnya. Intinya syariat itu tidak berpecah belah, kan ini intinya. Semua Nabi Rasul itu kan ini mengenai sholat, mengenai poso, mengenai zakat, dengan kata lain mengenai hubungan dengan Tuhan itu sholat, intinya zikir, mengenai zakat kaitannya dengan pitukon supaya nggak kumantil dengan dunia, kemudian mengenai puasa bagaimana terbentuknya jamaah untuk memiliki kemampuan pengendalian diri dalam kehidupan sosial, ini kan inti puasa kan gitu. Tapi semuanya intinya mengerucut kepada perilaku syariat tidak berpecah belah. Kemudian menjadi ironi itu menjadi tidak masuk akal saat seseorang itu mencoba mengatakan hamba Allah, mengatakan mereka yang dekat dengan Allah, akan tetapi membuat pernyataan-pernyataan umpamanya begitu yang mengarah kepada perpecahan dan prasangka subjek. Umpamanya seseorang mengatakan bahwa Sunan Bonang bukan Islam walaupun dia data, tapi dia prasangka karena dia nggak kenal. Banyak hal yang bisa diomongkan selain ngomong subjeknya Sunan Bonang. Seandainya dia salah juga nggak ada pengaruhnya dia, seandainya benar juga nggak ada pengaruhnya kan gitu loh. Malah kita negatif. Kemudian kalau kita ngomong bahwa sejarah Belanda mengatakan dia Hindu, seharusnya juga harus dikompliti bahwa pada saat Belanda membuat ada buku Babat Tanah Jawa yang sekarang ini paling tidak ada 3 cetakan yang beredar di masyarakat kemudian dijadikan rujukan di pendidikan, itu adalah Babat Tanah Jawa yang dikarang atas ide dan arahan dari Orientalis Belanda. Itu banyak yang disimpangkan, banyak banget begitu, dan banyak konten yang ditutup supaya masyarakat tidak tahu tentang Jawa yang sebenarnya, tentang Nusantara yang sebenarnya. Ini mungkin yang tidak tahu kan gitu. Salah satu contoh upama di Ponorogo itu kalau kamu membuka di Wikipedia, maksud saya di ilmu itu Wikipedia itu ya wiki ya. Nah itu beliau ini diungkap seneng main perempuan, minum-minuman kan begitu. Kalau kamu membuka baca di Wikipedia itu memang ditutup siapa dia sedemikian rupa kalau bisa hilang dari sejarah. Itu sebenarnya sejarah sejak awal-awal setelah Nabi Muhammad wafat juga begitu. Makanya kan muncul hadis-hadis palsu, ada hadis do'if, ada hadis soheh, itu kan karena memang orang itu kan maunya ingin dihormati, akhirnya membuat hadis, membuat ini, bahkan menutup kebenaran dengan membuat hadis-hadis palsu kan. Banyak banget, nek disebut geger, gak usah disebut, tapi banyak banget. So nek wis zamane wong terbuka dibuka, kena tinggi guyon. Saiki aja sik mbangane kowe gak iso metu kok omah. Inti syariat itu ini. Dan orang kan gak waspada, wong syariat itu hampir semua tatanan fikih. Saya yakin jenengan sendiri juga mungkin nggak pernah mengira sebagian besarnya fikih kamu mengira itu petunjuk Kanjeng Nabi, itu hadis Kanjeng Nabi, itu dari Al-Quran. Saya yakin mungkin tentang zakat, mungkin tentang sholat, mungkin tentang puasa kan gitu ya.
tentang syariah, tentang mungkin semacam, ya saya tidak bermaksud skeptis dengan adanya istilah-istilah syariah. Di depannya apalah, motor syariah, kemudian sepeda syariah, begitu ya. Karena sejauh kita tidak bermaksud skeptis, enggak. Tapi kan sampai muncul adanya lembaga, sampai enek munculnya lembaga keuangan syariah, pamannya kan begitu. Itu berarti ini kan ada sesuatu yang, tapi bukan berarti skeptis ya. Jadi pada saat makna syariah itu apa? Fikih yang banyak kowe iki bertahan, kowe iki sering bantah-bantahan mbok gondeli. Salat ki nek gak ngene salah, salatmu nek gak ngene salah. Hampir koyo ndek bacaan salat, jumlahe zakat. Itu interpretasi, itu hasil pemikiran, artinya tafsiran Quran atau zakah. Kemudian kamu membuat kesepakatan, kira-kira piro kan gitu. Kesepakatan. Mosok Nabi Muhammad sholat saat rukuk meneng, mosok saat sujud meneng. Apa ya kira-kira yang diwaca? Oh, wes nelesih. Oh, ngene, kira-kira kok subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Makanya pada saat yang lain, saat rukuk mengatakan subuhun kudus rabbuna wa rabbul malaikati waruh, mengatakan itu adalah mazhab Hanafi. Sedang Imam Syafi'i itu subhanallah ya adimi wa bihamdi. Sedang yang madhab yang lain ada yang menggunakan subuhun kudus rabbuna wa rabbul malaikati waruh. Kowe krungu, wah wong ki sesat iki. Kedua, kalau kamu punya pengetahuan, oh dia bermadhab Maliki kan gitu. Pamannya kan begitu. Artinya madhab entah bermadhab Imam Syafi'i atau Hambali atau Maliki, berarti interpretasi. Gimana pembuatan? Nek gak interpretasi itu piye? Kowe petok Nabi Muhammad, kowe takok Kanjeng Nabi saat sholat rukuk itu yang diwaca napa? Kowe gak interpretasi. Jadi wong tegas ngono. Nek ora petok piye? Ya wis rasa sholat pisan. Ya ngomong gregeten lho ya. Kowe kok tenan geger. Sholat kowe kaya aku sholat. Sering itu kowe sering mbok unekne ngandani kan nek kene akeh guru agama kan nek kene iki. Saya yakin kamu sering ngandani santrimu, sering ngandani siswamu. Nggih napa mboten? Kanjeng Nabi ngendikan, "Sholat kowe kaya aku sholat." Terus akhirnya aku nih mbok dadekne dedimu toh. Terus pripun Pak Guru? Bahwa saya sholat itu seperti hadis. Sholat kamu seperti kamu melihat aku sholat. Ya saat saya sholat kuwi deloken kan ngono toh. Hadisnya mbok engko dipelajarne di awakmu kan gitu. Lah masalahnya kalau Kanjeng Nabi wong ra petuk salate piye kok nganggo dalil ngono ki piye? Kejaba dilengkapi sujud ngene, rukuke ngene. Sujud rukuk Nabi itu enggak enek hadise rukuk ngene, sujud ngene enggak enek loh ya. Terus enek rukuk sujud kuwi sapa? Ya sapa-sapa.